Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bisolihin. Sahabat jendela dunia AHM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kali ini mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan isti'adzah. Yang pertama mengenai arti dan lafal isti'adzah, ya. Ya, secara umum bahwa isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh makhluk yang memiliki kejahatan atau dari seluruh kejahatan yang dimiliki oleh makhluk yang jahat. Makhluk apapun. Ya, makhluk apapun itu, baik dia dari jin ya ataupun dari manusia. Intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh semua kejahatan. Ini termasuk dari kalimat isti'adzah ya. Baik itu artinya ya ataupun lafalnya ya. Sebenarnya lafal isti'adzah itu cukup banyak ya. Tapi yang terkenal yang paling umum digunakan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena lafaz ini langsung ada dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98 ya. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau wahai Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Baik, jadi sebenarnya lafalnya banyak ya. Ada lafal a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Jadi lafaz isti'adzah ini bukan cuma satu, dan seluruh lafaz ini memiliki dalil, namun yang paling umum digunakan yaitu lafaz yang ada dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi lafaz yang dipilih yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hukum. Nah, bagaimana hukum membaca isti'adzah ya? Hukum membaca isti'adzah ketika hendak memulai membaca Al-Qur'an. Ini ada dua ya. Yang pertama, menurut jumhur ulama ya, hukum membaca isti'adzah itu sunnah. Ya. Sunnah. Jadi di ayat ini ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah, perintah di situ ya, perintah yang bersifat sunnah. Ini pendapat jumhur. Salah satu dalil mereka kenapa bisa perintah di sini ya bersifat sunnah ya, salah satu dalil yang mengatakan bahwa isti'adzah itu sunnah yaitu hadis Anas ya. Ini bukan Haji Anas ya, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Suatu ketika beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tertidur. Kemudian beberapa saat setelah itu terbangun dan tersenyum. Maka Anas berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Ya. Maka Rasulullah menjawab, barusan saja diturunkan, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an. Kemudian langsung beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar ila akhirih. Nah, wajhul istidlal, dalil dari hadis Anas ini bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, membaca surat Al-Kautsar, tidak memulai dari isti'adzah, namun langsung membaca dari basmalah. Jadi menurut jumhur ulama dengan hadis Anas bin Malik bahwa perintah membaca isti'adzah dalam ayat fasta'idz billahi minasyaitonir rajim adalah
sunnah, bukan sebuah kewajiban berdasarkan penjelasan dari hadis Anas ini yang Rasulullah di dalamnya ketika membaca surah Al-Kautsar tidak memulai dengan isti'adzah. Ya, namun langsung dengan basmalah. Jadi perintah membaca isti'adzah dalam surat An-Nahl ayat 98 ini bersifat sunnah. Baik. Yang kedua, ya, ada yang juga mengatakan bahwa hukum membaca isti'adzah itu wajib ya. Misalkan juga perkataan ini dinisbahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama yang lainnya dengan dalilnya zahiru al-ayat. Jadi langsung mengambil daripada ayat ini ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id. Perintah di sini adalah perintah wajib. Itu dalilnya. Namun yang lebih di umum atau lebih kuat menurut saya wallahu taala alam bissawab, yaitu hukumnya adalah sunnah. Ya, apa itu sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang jika dikerjakan kita mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa, tapi kita rugi ya, merasa rugi ya, sayang gitu kalau ditinggalkan. Baik, ini hal yang kedua dari isti'adzah, hukum membaca isti'adzah. Kemudian yang ketiga ya, mengenai keadaan ya. Keadaan seseorang ketika membaca isti'adzah. Kapan isti'adzah dibaca keras, kapan isti'adzah dibaca pelan. Baik, yang pertama isti'adzah dibaca dengan keras. Kapan? Ya, ini ketika di mahafil. Mahafil itu ya dalam suatu acara ya, ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an di situ, maka sangat dianjurkan untuk membaca isti'adzah dengan keras untuk isy'ar. Isy'ar itu menampakkan syiar Islam bahwa kita ya memiliki Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita berlindung dari segala keburukan. Jadi mahafil itu di acara ya, biasakan pembukaan acara dan lain sebagainya, maka sangat dianjurkan kita membaca isti'adzah dengan keras. Nah, kemudian juga yang kedua ya di ta'lim ya, dalam majelis ta'lim ketika kita membaca Al-Qur'an, kita sangat dianjurkan untuk membaca isti'adzah dengan keras agar mungkin ya murid-murid kita ataupun siapapun yang mendengarkan itu dapat menyimak bacaan kita dari awal dan hukumnya. Baik. Kemudian yang kedua, kapan isti'adzah itu dibaca dengan pelan? Yang pertama pada saat sholat ya, tidak dibaca dengan keras. Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa isti'adzah harus dibaca keras dalam sholat. Kita baca Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim ya, bagi yang menjaharkan basmalah, atau Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagi yang tidak menjaharkan basmalah. Namun semua sepakat bahwa isti'adzah tidak dibaca keras dalam sholat. Tidak dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam sholat isti'adzah tidak dibaca dengan keras, namun dengan pelan. Kemudian keadaan yang kedua ketika kita sendirian ya. Ketika kita sendirian ingin membaca Al-Qur'an dengan suara yang rendah. Ya, kita mungkin ingin murojaah ya, maka kita dianjurkan di sini membaca isti'adzah dengan suara yang rendah pula. Namun, kalau misalkan kita dalam keadaan sendirian dan kita terbiasa membaca Al-Qur'an, ingin murojaah dengan suara yang keras, yang nyaring, maka pada saat itu isti'adzah juga dibaca dengan keras sesuai dengan keadaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini secara global ya. Yang keempat, isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Ya, jadi bagaimana kita membaca isti'adzah, setelah isti'adzah basmalah, dan setelah basmalah permulaan surat. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama isti'adzah. Yang kedua
basmalah. Yang ketiga awal surat. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, kita misalkan ingin kita ambil satu contoh ya. Kita ambil surat yang mudah, surat Al-Ikhlas saja ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, kita mau baca Qul huwallahu ahad. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. Nah, bagaimana cara membacanya? Maka di sini ada 4 cara. 4 cara membacanya. Baik, yang pertama semuanya dipisah. Maksudnya kita memisah isti'adzah dari basmalah dan memisah basmalah dari awal surat. Jadi saya kasih tanda X ya. X ini artinya dipisah, tidak disambung. Jadi contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi isti'adzah, basmalah, dan awal surat kita stop ya, dan ambil tarik nafas ya untuk memulai baca yang selanjutnya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua memisah. Tidak usah saya tanda. Memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Saya ulangi, memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Yang pertama mana ini? Jadi ini kita pisah dari yang kedua dan ketiga. Jadi di sini kita tidak usah stop. Kita lanjut saja di sini. Ini tanda lanjut. Jadi dari 3 ini yang kita pisah hanya yang pertama. Praktiknya seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi itu memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Cara yang ketiga. Nah, ini cara yang ketiga, memisah yang ketiga dari yang pertama dan kedua. Jadi tandanya kita balik ya. Memisah yang ketiga, ini yang ketiga kita pisah, berarti di sini X dari yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama dan kedua ini tetap disambung. Ya, kebalikan dari yang kedua. Bagaimana praktiknya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi isti'adzah dan basmalahnya disambung, namun ininya dipisah. Inilah memisah yang ketiga dari yang pertama dan kedua. Saya ulangi lagi sekali contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat. Nah, cara yang keempat yaitu menyambung semuanya. Menyambung semuanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kita rubah ya di sini tandanya. Jadi tidak stop ya. Bagaimana praktiknya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi ini menyambung semuanya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, itulah cara membaca isti'adzah ya dan basmalah, kemudian awal-awal surat. Ada empat
cara. Jadi terserah mau cara yang mana yang digunakan. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai akhir surat. Saya turunkan dulu dikit. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai kalau tadi isti'adzah, basmalah dan awal surat. Nah, pembahasan berikutnya mengenai akhir surat, basmalah dan awal surat. Jadi bagaimana kita membaca basmalah di antara dua surat. Jadi di sini ada yang pertama akhir surat 1. Yang kedua ada basmalah 2. Awal surat 3. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita ambil contohnya saja ya. Kita ambil contoh di sini akhir surat. Jadi di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awal surat An-Nas awal surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Nah, ada 3 cara. Ini ada tiga cara. Caranya sama seperti yang sebelumnya Sama seperti yang sebelumnya. Saya naikkan lagi sedikit. Baik. Baik, ini caranya ada 3, yaitu sama seperti yang sebelumnya, namun menghapus cara yang ketiga. Yang ini tidak dipakai. Jadi 3 ini 1, 2, 3. Yang ini dicoret. Baik, gimana caranya? Yang pertama, semuanya dipisah. Jadi kita pisah Pisah. Kita pisah, ini cara yang pertama. Bagaimana praktiknya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang pertama, yaitu semuanya dipisah. Nah, cara yang kedua, memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Jadi memisah yang pertama dari kedua dan ketiga. Jadi di sini kita rubah. Nah, jadi yang kita stop di yang pertama saja ya. Cara yang kedua, memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Praktiknya bagaimana? Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi inilah memisah yang pertama dari yang kedua dan ketiga. Saya ulang sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga kita tidak bisa digunakan di sini. Tidak bisa digunakan ya. Jadi memisah yang ketiga dari yang kedua dari yang pertama dan kedua. Di sini tidak bisa digunakan ya. Jadi kalau ini nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja ya, namun tidak untuk dipraktikkan ya. Memisah yang ketiga ini dari yang ke satu dan kedua. Jadi di sini disambung. Ini yang cara yang ketiga, namun saya tulis tanda X, artinya ini tidak bisa dipraktikkan di sini. Jadi tidak boleh kita baca seperti ini.
Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memahamkan kepada yang mendengar bahwa bismillah ini merupakan akhir ayat dari surat sebelumnya, sedangkan dia bukan bagian ayat dari surat sebelumnya, maka cara yang ketiga ini tidak bisa digunakan di sini. Oleh karena itu saya tulis X. Nah, berarti kalau ini yang terakhir menyambung semuanya. Nah, ini cara yang boleh. Berarti di sini kita rubah ya. Nah, semuanya disambung, ini boleh ya. Bagaimana praktiknya? Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ulang lagi, menyambung semuanya. 1 2 3. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, jadi bedanya ya, kalau tadi isti'adzah, basmalah dan awal surat ada 4 cara, tapi kalau di akhir surat basmalah dan di awal surat hanya ada 3 cara. Caranya sama seperti sebelumnya, namun cara yang ketiga tidak bisa digunakan. Baik. Nah, mungkin timbul pertanyaan. Nah, bagaimana kalau di sini surat Al-Anfal dan di sini surat At-Taubah, sedangkan antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu tidak ada basmalah. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya yaitu, nah ini bagaimana kalau misalkan antara surat Al-Anfal dan At-Taubah, sementara di permulaan surat At-Taubah itu atau surat Baroah tidak ada basmalah. Jadi cara membacanya ada 3. Yang pertama menyambung, ya, menyambung. Di sini kita tulis tanda. Jadi ini adalah akhir surat Al-Anfal. Di lafaz ini innallaha bikulli syai'in alim. Ini permulaan surat At-Taubah baru atau minallahi wa rasulih. Cara yang pertama kita sambung. Bagaimana ya cara membacanya? Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua berhenti. Sini kita tulis X, berhenti. Nah, berhenti di sini dengan mengambil nafas ya. Ketika berhenti kita ambil nafas. Bagaimana cara praktiknya? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum, sampai seterusnya. Jadi berhenti dengan mengambil nafas. Cara yang ketiga, sakta ya. Sakta itu kita tandanya gini aja, strip aja ya. Artinya berhenti namun tidak mengambil nafas. Berhenti dengan tidak mengambil nafas. Bagaimana? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi bedanya berhenti dan sakta di sini, yang pertama kita berhenti tapi mengambil nafas. Kalau yang sakta kita berhenti namun tidak mengambil nafas. Dan semua 3 cara ini tidak ada yang basmalahnya ya. Semuanya tidak membaca basmalah. Jadi langsung akhir surat Al-Anfal, awal surat At-Taubah atau surat Baroah. Mungkin seperti itu para sahabat jendela dunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan singkat ya mengenai
isti'adzah ini, kemudian isti'adzah, basmalah dan awal surat, kemudian basmalah di antara dua surat, ya, dapat kita pahami dengan baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.